Film dibuka dengan ditunjukkannya karakter utama seorang pria Irlandia bernama Sean yang didatangi pacarnya ke kosannya. Pacarnya ini bernama Riley, seorang mahasiswi yang saat ini masih berkuliah. Riley menyarankan Sean untuk menekuni kegemarannya di bidang fotografi saja, karena memang hasil-hasil jepretan milik Sean ini terlihat sangat bagus. Adegan berlanjut lagi di mana saat ini Sean sudah berada di depan rumah orang tuanya. Sean terlihat memilih beberapa perhiasan dari kotak di bagasi mobilnya, dan setelah menentukan hadiah untuk ibunya, ia pun masuk ke rumah dan mengucapkan selamat ulang tahun ke ibunya dan memberikan hadiah. Ibu Sean kaget karena ia diberikan kado hadiah cincin permata yang cukup mahal. Sean pun berkelakar jika cincin itu ia dapatkan dengan harga miring dari temannya. Di sana terlihat juga ayah tiri Sean yang bernama Don, yang juga tampak heran dengan kado yang mampu dibeli si Sean ini. Sedangkan mereka tahu Sean sendiri hanya bekerja sebagai tukang parkir valet di sebuah restoran. Ternyata Sean kurang dekat dan kurang akur dengan ayah tirinya tersebut, dan saat ayahnya itu menawarkannya pekerjaan lain, Sean malah menolaknya dan merasa pekerjaannya saat ini sudahlah cukup. Adegan berlanjut lagi saat Sean sedang bekerja, ia bersama sahabatnya yang bernama Derek terlihat membahas sesuatu terkait hasil dari pekerjaan kemarin malam. Derek bilang dari hasil semalam dia hanya mendapatkan sebuah jam tangan, sedangkan Sean sendiri malah mendapatkan perangko yang dianggap tidak penting. Ternyata diketahui jika Sean dan Derek memiliki kebiasaan yang sangat buruk, yaitu merampok dan mencuri rumah dari tamu restoran di tempat mereka bekerja. Karena mereka bekerja sebagai kang parkir valet, mereka memiliki akses ke mobil customer. Dan bukannya memarkir kendaraan customer, mereka malah menyambangi rumah customer tersebut dan mencuri barangnya selagi si empunya rumah makan di restoran. Sampai datanglah tamu yang ternyata keluarga kecil yang ingin makan malam. Melihat customer tersebut menggunakan sebuah mobil mewah, Derek langsung semangat untuk mencuri dari rumah mereka. Di dalam mobil tersebut, Derek menemukan STNK mobil tersebut di dalam laci. Ia pun melihat jika alamat pemilik mobil ini hanya berjarak 5 menit dan langsung bergegas ke sana. Sesampai di depan rumah customer itu, ia membuka garasi rumah itu dengan remote yang berada di mobilnya. Saat berhasil masuk ke rumah, ia pun memakai sarung tangan untuk menutupi jejak dan langsung memulai aksi pencuriannya. Di saat sudah mendapatkan hasil curian, Derek yang naik ke lantai 2 rumah tersebut dikejutkan dengan seekor anjing penjaga yang berada di dalam kamar. Ia pun lalu dikejar anjing tersebut hingga akhirnya ia gagal mendapatkan barang apapun dari rumah tersebut. Ia lalu buru-buru keluar dari rumah itu untuk membuka jendela garasi, membuat seolah rumah tersebut kemasukan maling dari jendela tersebut. Saat sudah kembali ke restoran dan menunggu target selanjutnya, datanglah tamu seorang pria kaya yang menaiki mobil super mewah. Terlihat jika tamu ini sangat kasar dan sangat tidak sopan kepada mereka yang hanya tukang parkir ini. Kali ini giliran Sean yang menjalankan aksinya. Ia mengecek map yang ada di head unit mobil dan ternyata rumah si pemilik mobil ini hanya berjarak 3 menit dari sana. Sesampai di sana, Sean mencari rumah pemilik mobil ini dengan menekan remote pintu garasinya. Dan terbukalah garasi dari sebuah rumah mewah dan megah pertanda bahwa itulah rumah si pria kaya tersebut. Sean yang berhasil masuk ke rumah pria kaya ini menemukan sebuah kartu kredit baru yang masih di amplop. Yang diketahui jika kartu ini belum diaktifasi dan si pria kaya tersebut tidak mengetahuinya. Ia pun menelpon Derek untuk membantunya memantau pria kaya tersebut di restoran. Setelah dirasa pria kaya itu masih lama lagi pulangnya, Sean pun mencari telepon rumah tersebut guna mengaktifkan kartu kredit itu. Sean mendapati ternyata telepon rumahnya berada di lantai atas. Ia pun naik ke lantai atas, tepatnya ke sebuah kamar lalu menelpon nomor customer service kartu kredit tersebut untuk melakukan aktivasi. Setelah berhasil aktivasi, Sean yang mencari barang lain di rumah itu mendapatkan sebuah borgol yang mencurigakan di dalam laci. Selesai dari kamar itu, Sean pun beranjak pergi. Tetapi dia menemukan sebuah ruangan misterius yang pintunya terkunci dengan kunci pintu spesial.
Sean dan Derek menduga jika terdapat barang istimewa dan mahal yang disembunyikan pria kaya ini di dalamnya. Ia lalu mencoba untuk masuk ke dalam ruangan tersebut. Di dalam ruangan itu, Sean melihat ruangan gelap yang hanya terdapat sebuah komputer menyala dan tidak terkunci. Ia pun lalu mencuri data-data krusial seperti password dan PIN yang ada di komputer itu. Lalu Sean menemukan sebuah buku cek yang tinggal tersisa selembar. Ia lalu berniat memfotonya untuk mencatat nomor rekening dan nomor routing kartu cek tersebut. Namun saat Sean mencoba memfoto buku itu, alangkah terkejutnya Sean melihat ada seorang wanita yang sedang diikat di sebuah kursi di ujung ruangan. Ia pun panik dan mencoba membantu melepaskan wanita itu. Tak disangka ternyata pria kaya ini adalah seorang psikopat yang kejam. Di restoran, Derek dikagetkan saat psikopat ini ternyata sudah selesai dan ingin meminta mobilnya. Ia pun lalu mencoba mengulur-ulur waktu dengan berpura-pura sedang melayani tamu lain. Selanjutnya, Sean mencoba mencari alat yang bisa dipakainya melepaskan wanita ini. Ia mengambil pemotong besi dari perkakas yang tersusun rapi di garasi. Di garasi itu juga, Sean menemukan sebuah ruang jagal milik psikopat ini. Psikopat kaya ini ternyata memiliki peralatan canggih yang mampu mengontrol rumahnya dari HP miliknya, dan ia mengecek kondisi sandranya dari HP-nya. Saat Sean ingin masuk kembali ke kamar tersebut, ia kaget melihat lampu ruangan sudah hidup. Sean yang ketakutan pun akhirnya pergi meninggalkan rumah tersebut. Terlihat Sean sangat shock dengan apa yang baru dilihatnya. Ia lalu menceritakan hal itu ke Derek dan mereka menghubungi polisi menggunakan telepon umum untuk meminta polisi datang ke rumah psikopat ini dan menyelamatkan wanita tersebut. Psikopat yang kembali ke rumahnya pun mengecek keadaan sandranya dan menyadari jika ada seseorang yang masuk ke rumahnya. Sean pun terlihat datang kembali ke rumah psikopat tadi untuk mengeceknya. Dan betapa kagetnya ia saat melihat ketika polisi datang, psikopat ini tengah didampingi seorang perempuan yang ternyata perempuan ini adalah wanita bayaran yang dipanggilnya untuk menutupi kecurigaan polisi. Hingga akhirnya polisi pun pergi karena merasa tidak terdapat hal yang mencurigakan di rumah tersebut. Setelah Derek datang, psikopat yang bernama Eric ini pun terlihat pergi dan keluar dari rumahnya. Selanjutnya, Sean dan Derek mencoba masuk ke rumah psikopat Eric ini, dan mereka terkejut karena ruangan tadi yang ada sandranya sudah bersih tak tersisa apapun. Are you sure this is the right room? Yes, man, she was here. Ternyata si Sandra tadi sudah dibawa oleh Eric sang psikopat ke tempat lain berupa pondok kayu di hutan terpencil. Di sana Eric lalu mengikat Sandra ini dengan kalung anjing dan dikurung di kandang besi. Sean selanjutnya pun memutuskan untuk melaporkan hal ini ke polisi dengan cara datang secara langsung, serta menunjukkan bukti berupa foto yang dia miliki. Tetapi Pak Polisi ini seakan tidak percaya dan menganggap Sean tersebut halu. Polisi itu pun datang ke rumah si Eric untuk memeriksa. Di sana ia bertemu langsung dengan Eric dan melihat langsung lokasi ruang yang diceritakan Sean. Tetapi sekali lagi, polisi ini tidak menemukan apapun. Pak Polisi ini pun kembali ke Sean dan berkata dia tidak dapat membantu kasus ini, dan menyarankan Sean untuk mencoba menghubungi FBI saja. Eric pun akhirnya tahu jika ia sedang diselidiki. Ia lalu menanamkan pelacak di mobil milik Sean yang terparkir di depan rumahnya. Sean lalu terlihat datang ke kantor FBI untuk mengadukan kasus tersebut. Dan ia disuruh FBI untuk menunggu sembari pihak FBI mencari tahu lebih dalam tentang kasus ini. Saat keluar dari kantor FBI, ternyata sudah ada Eric di sana yang berhasil melacak lokasi Sean. Sampai akhirnya Eric membuntuti Sean sampai ke rumah kosnya. Di saat Sean sedang mandi, Eric masuk ke dalam dan diam-diam mengambil berkas-berkas file penting di komputer milik Sean. Di sana Eric juga mendapatkan sebuah foto bugil Riley, pacarnya Sean, di dalam kamera miliknya si Sean ini.
Eric pun selanjutnya membobol Facebook milik Sean berbekal file-file password yang dicurinya. Di Facebook itu, Eric memposting foto bugil milik Riley di sana. Sontak kawan-kawan kelas Riley pun tahu dan hal itu menjadi viral. Riley sendiri marah kepada Sean karena sudah mempermalukannya. Saat Sean datang ke asrama tempat Riley tinggal, Sean menerima teror dari si Eric ini dan hampir ditabrak. Eric pun menelpon dan berkata bahwa ia akan membiarkan Sean tetap hidup agar dapat menghancurkan hidupnya. Benar saja, Eric meneror seluruh orang terdekat milik Sean. Terlihat Eric memfitnah ayah dan ibu Sean hingga akhirnya mereka dipecat dari tempat kerjanya. Sean akhirnya menjelaskan semua hal yang terjadi. Terlihat keluarga Sean pun bersiap-siap untuk mengungsi karena takut dicelakakan oleh si Eric ini. Sean sendiri menemukan petunjuk setelah dia mengecek ulang foto yang sempat ia ambil di rumah Eric si psikopat kemarin. Di lain sisi, Riley ternyata dicelakakan oleh psikopat Eric ini hingga harus dirawat di rumah sakit. Sean yang mendengar kabar itu pun langsung menemuinya, tetapi terlihat jika Riley sudah benci dengan Sean dan mengusir Sean dari rumah sakit itu. Sepulang dari rumah sakit, Sean yang merasa memiliki petunjuk baru lalu menelpon Derek untuk menceritakan informasi yang dimilikinya. Tapi naas, Eric si psikopat pun turut meneror si Derek yang pada akhirnya Derek pun harus mati setelah kepalanya dipukul dan akhirnya ditembak oleh si Eric. You are beyond correction. Sean yang saat itu mendengar kejadian tersebut dari telepon pun mencoba melakukan video call ke handphone si Derek. Dan telepon tersebut diangkat oleh Eric sehingga Sean berhasil mendapatkan screenshot wajah Eric di lokasi kejadian. Sean pun akhirnya datang ke rumah Derek yang sudah dikerumunin banyak wartawan dan polisi. Ternyata Eric merekayasa pengaduan sehingga kejadian pembunuhan tersebut hanya dianggap sebagai tindakan bunuh diri. Sean yang sudah sangat marah karena semua teman-temannya dicelakakan, mendatangi rumah Eric sekali lagi untuk mencari petunjuk. Ia masuk lagi ke dalam rumah Eric dan menggeledah ruangan tempat Sandra kemarin guna mencari apapun yang bisa dijadikan petunjuk. Akhirnya Sean menemukan petunjuk setelah melihat mobil supercar Eric yang terparkir di garasi. Ia melihat riwayat perjalanan mobil ini dan mendapati bahwa si Eric sering pergi ke suatu tempat terpencil di dalam hutan. Setelah mendapati petunjuk penting ini dan akan keluar, Sean kaget saat mengetahui jika Eric sudah memasang bom di rumah tersebut. Dan Sean pun akhirnya bisa keluar dari rumah itu tepat di detik-detik akhir sebelum meledak, menggunakan mobil supercar si Eric. Sean langsung bergegas menuju tempat rahasia milik Eric yang berada di dalam hutan. Di lain sisi, FBI akhirnya mengetahui jika si Eric sang psikopat ini memiliki kecurigaan atas kasus-kasus penculikan serupa seperti ini. Dan FBI pun langsung bergegas menuju ke lokasi Sean berada, setelah mereka melacak lokasi handphone si Sean ini. Setelah Sean sampai, ia lalu berhasil menemukan pondok kayu yang benar di dalamnya ada Sandra perempuan tersebut. Tapi Eric datang dan langsung menghajar Sean menggunakan sekop hingga Sean babak belur. Selanjutnya Eric bersiap untuk mengeksekusi si Sandra perempuan ini di hadapan Sean secara langsung. Sandra itu pun akhirnya ditembak dan langsung terjatuh ke dalam lubang yang sudah disiapkan untuknya. Di luar gerbang sana, FBI pun akhirnya sampai, tetapi mereka tidak bisa masuk sebelum mendapati surat perintah. We still need a warrant. We're waiting. Tetapi, saat giliran Sean yang akan dieksekusi, perempuan tadi ternyata belum mati. Ia pun memanjat lubang tersebut dan menemukan banyak mayat-mayat korban lain dari psikopat Eric ini. Saat Sean tahu jika perempuan tadi masih hidup, ia pun mencoba mengalihkan perhatian si Eric hingga akhirnya Eric berhasil dipukul oleh perempuan tadi hingga pingsan.
Psikopat Eric yang ternyata belum mati berhasil melawan dan mengejar Sean dan perempuan tadi hingga ke dalam hutan. Di dalam hutan, Sean dan perempuan tadi itu bekerja sama untuk menjebak Eric. Hingga akhirnya ia pun berhasil dipukul oleh Sean menggunakan sebilah kayu hingga si psikopat ini pun kalah. Setelah semua hal tadi, akhirnya FBI pun datang dan menyelamatkan Sean dan Sandra perempuan itu. Eric sendiri berakhir dengan diikat di dalam kursi sama seperti ia mengikat Sandranya sebelumnya. Tamat. Oke teman-teman, setelah menonton film ini kita mengetahui jika si Eric ini ternyata adalah psikopat pembunuh berantai yang sudah menculik, menyiksa, dan membunuh belasan perempuan sebelumnya. Ia melakukan itu untuk memuaskan perasaannya yang padahal dia sudah kaya raya, tetapi kenapa tetap ingin melakukan hal keji seperti ini? Sungguh sangat-sangat beruntung perempuan Sandra tersebut bertemu dengan Sean yang pada malam itu awalnya berniat mencuri di rumah psikopat Eric, hingga akhirnya nyawa perempuan itu pun bisa terselamatkan. Baiklah, sampai di sini dulu edisi kali ini. Sampai ketemu di edisi selanjutnya.